Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal engine flash ya. Karena ya kemarin penulis bahas soal ada bengkel ya yang selalu membangga-banggakan produk engine flashnya ya. Jadi engine flashnya disebut bisa membersihkan kerak, terus disebut bisa bikin aspal rontok gitu ya, karena aspal aja rontok apalagi kotoran-kotoran yang ada di mesin gitu ya, katanya kayak gitu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan satu cairan ajaib dari dokter mobil yang namanya XT35. Kenapa kita bilang ajaib? Ini dia bisa melarutkan aspal. Ini membuktikan bahwa cairan XT35 ini bisa melarutkan aspal sekalipun. Makanya kalau hanya untuk kerak-kerak bensin, kerak-kerak diesel, kerak-kerak oli, kerak-kerak di EGR harusnya jauh lebih mudah untuk dilarutkan. Nah, Kesannya kayak gitu. Seakan-akan kalau sudah dilakukan cuci darah, sudah dilakukan engine flush, itu pasti mesin bersih. Sempat ada video YouTube short yang judulnya kalau kendaraan bekas wajib diperlakukan seperti itu juga. Jadi disebut engine flushnya akan membersihkan kerak-kerak. Kalau misalnya pemilik lama itu sempat ganti oli, sempat telat ganti oli misalnya. Tapi ya ketika ada kejadian kasus mesin bergerak sungguhan, nggak dilakukan engine flush, jadi nggak lagi ditawari engine flush. Ketika diketahui mesin itu bergerak, diminta turun mesin. dan waktu itu kita masih coba pakai cuci darah, cuman memang ketika kita buka kopnya, packing kopnya memang dia kotor banget. Nah, memang kita saranin supaya langsung turun mesin. Nah, akhirnya bapaknya mau. Nah, Jadi mesin dibongkar untuk dibersihkan kerak-keraknya. Jadi dibongkar total mesinnya, yang biayanya jutaan mestinya ya. Apalagi terus ditemukan misalnya, oh pistonnya baret, silinder baret, ring piston aus, oh apa jenenge rumah, apa bearingnya itu, metal bearingnya itu aus. Ya pasti kena banyak kan ya, bisa tembus 10 juga. Tapi kita ngomong soal engine flush, kok berani-beraninya orangnya itu menghebat-hebatkan engine flush. Kalau setiap ganti oli pasti dilakukan engine flush. Ngapain gitu ya? Setiap ganti oli pasti engine flush, oli dikuras total, terus diisi oli baru yang tentunya volumenya ya nggak sama karena olinya dikuras total. Volumenya tentu beda dari yang direkomendasikan kalau di drain normal ya. Kenapa juga sudah di engine flush? Sudah ada engine flush yang katanya bisa melarutkan aspal gitu. Ternyata kok masih bongkar lagi. Kan itu artinya melakukan engine flush itu sebenarnya minim kan efeknya. Padahal kondisi keraknya juga penulis lihat nggak separah yang biasanya dilaporkan gitu ya. Banyak video engine flush yang pamer, ini loh kondisi mesinnya kayak gini ya. Mesinnya kondisinya ya kayak gitu juga, nggak terlalu parah lah. Sudah kayak yang didemokan oleh para pemuja engine flush ya. Ini loh mesin kondisinya kayak gini, tak kasih engine flush tuh ya. Walau jelas di kondisi setelahnya nggak ada perubahan, tapi ya ini loh hebat sekali gitu kan ngomongnya. Walau
nggak ada efek yang kelihatan diomongi wah ini bersih karena engine plus gitu kan. Dan ternyata orang yang salah satu yang promosi juga engine plus, lihat mesinnya kayak gitu, malah disuruh turun mesin. Parah lah itu ya. Dan satu hal lagi ya, disebut olinya murah, olinya terlalu rendah ya kualitasnya. Mobil, nah udah lama kan gue nggak bikin video tentang oli dan efek-efeknya ketika lu pakai oli terlalu jelek lah ya kalau menurut gue ya. Nah ini bapaknya datang ketika waktu itu memang olinya itu udah cukup parah ya ngejelnya gitu kan. Nah kalau yang ini, yang pemilik mobilnya nggak terima ya. Pemilik mobilnya tersinggung juga karena disebut pakai oli murah. Alasan oli murah ini sering ya jadi kambing hitam dari ya mereka yang menemukan kasus mesin ada lumpurnya, mesin keraknya tebal gitu ya. Banyak yang ngomong gitu dari mekaniknya. Oh ini pasti kena oli palsu. Oh ini pasti ganti olinya telat. Oh ini pasti olinya murahan nih, pakai oli mineral nih pasti. Banyak kan yang ngomong gitu ya. Padahal ya seringnya ngomong gitu tanpa konfirmasi dulu ke konsumennya. Apa benar seperti itu? Apa benar mereka itu telat ganti oli? Apa benar olinya itu palsu? Apa benar olinya terlalu murah? Kalau soal oli ini yang apa jenenge, yang menganjurkan turun mesin ini kan ngomong ya, oli yang bagus itu adalah 9 circle yang 10W40. Nah ini jadi pertanyaan ya, karena 9 circle sendiri untuk yang 10W40 kalau nggak salah tipernya Word itu nggak jelas ya, nggak jelas bahan olinya apa, nggak ada material safety datasheet, nggak ada produk datasheet. Nanti kalau ada penulis lihat. Tapi jelas bahwa oli Word, oli 9 circle tipe Word yang 10W40 itu bukan oli PAO ya. Karena kalau kita lihat dari websitenya 9 Circle, yang PAO itu namanya Legend, yang label kuning. Sementara yang label putih itu bukan. Jadi dari sisi bahan, kemungkinan bahannya adalah hydrotreated. Terus kemudian oli yang dianggap murahan itu olinya mestinya TMO ya. TMO buatan Pertamina yang menurut beberapa orang itu anggap aja Prima XP. Kalau Prima XP kemungkinannya adalah grup 2. Kalau Fastron Techno yang 10W40 kemungkinan sudah ada grup 3-nya ya, sudah hydrocrack. Kalau yang apa, yang 5W30 Fastronnya kemungkinan sudah semi PAO ya. Tapi balik lagi lah, Prima XP itu grup 2. Terus yang dijual 9 circle 10W40 itu kemungkinan juga grup 2. Nah rasanya kemampuan nggak bakal beda jauh. Walau harga beda jauh,
kemampuan nggak bakal beda jauh. Karena mestinya bahannya sama-sama dari hydrotreated, dari grup 2. Jelas ya, grup 2 karena bukan PAO, bukan PAO. Kalau PAO, ya memang bahannya itu bakal jauh lebih awet. Atau minim yang grup 3. Tapi itu juga jelas bukan grup 3 yang 10W40. Karena biasanya ya walau banyak yang melanggar aturan, biasanya minim kalau full sintetik itu sudah ada mengandung grup 3-nya ya. Dan yang 10W40 yang ditawarkan yang harganya 200 berapa? 12 sekarang itu di lapak resmi. Itu jelas bukan grup PAO, grup 4. Juga mestinya juga bukan grup 3 yang hydrotreated. Dari sisi kemampuan mestinya sama. Mestinya nggak beda. Dari sisi keawetan nggak beda. Tapi disebut yang 10W40 itu 9 circle 10W40 itu bisa untuk 10 km. 10.000 km. Coba deh Anda hitung ya sebenar-benarnya ya. Kalau oli kita kan 9 circle kan. Itu yang 1040 itu kan harganya cuma 165.000 seliter. Nah, kalau Anda beli 4 liter itu kan berarti 660.000 ya. Itu kan untuk 10.000 km. Dan itu udah gratis engine flush dan gratis filter oli gitu loh. Ketika Anda hitung per 5.000 kilometernya, sebenarnya per 5.000 kilometer itu cuma habis 330.000 gitu loh. Jadi sebenarnya nggak beda jauh, tetapi yang Anda dapat itu jauh lebih bagus barangnya gitu loh. Ketimbang Anda ganti oli, carinya yang murah-murah ya kan. Kemudian olinya tuh sampai ngegel, sampai kering begini gitu loh. Karena memang oli itu kan banyak yang tidak didesain untuk di iklim tropis ya, jadi penguapannya kan tinggi. Entah dari mana bisa yakin 10.000 km itu. Apa memang sudah dicoba? Terus gimana kondisi olinya setelah 10.000 km itu? Apa memang lebih baik daripada TMO? Ngomong TMO oli murah. Terus sementara itu 9 circle oli mahal. Apa memang lebih baik? Apalagi di keterangan website resminya ya, 9circle.int, 9circle.int.com, itu jelas bahwa nggak ada bahan PAO. Kalau ada PAO-nya pasti disebut mengandung PAO, karena PAO itu bahan mahal. Harga 212.000 per liter, nggak ada PAO-nya. Coba bandingkan dengan Ravenol TSI atau Delvaguan yang kira-kira harganya 150 ribuan. Itu 30% PAO itu, dua-duanya itu. Sementara yang 212.000 itu nggak ada PAO-nya sama sekali. Padahal yang namanya ketahanan bahan oli ya, ketahanan terhadap kerak, itu bukan dari aditif. Memang aditif bisa membantu, tapi bukan utama. Ketahanan dari oli itu jelas ditentukan oleh bahan oli. Oleh karena itu ada istilah klasifikasi oli berdasarkan dari grupnya. Yang grup lebih tinggi itu lebih awet. Kenapa? Karena bahan-bahan yang bikin olinya cepat rusak, cepat teroksidasi, itu lebih sedikit. Jadi misal yang grup 1 itu disebut cepat rusak olinya, kenapa? Karena ada bahan yang namanya aromatik dan naphtenic ya. Kedua bahan ini kandungannya lebih sedikit di grup 2. Sudah hampir nggak ada di grup 3. Di grup 4 juga nggak ada. Nah itu loh ya yang bikin oli itu lebih unggul. Nah kalau yang diunggulkan itu bahan oli grup 2, ya belum tentulah lebih baik daripada TMO. Walau harga TMO biro bola, anggap aja 60.000 per liter.
berapa? 70.000 per liter. Yang jelas olinya yang ditawarkan sendiri penulis belum pernah lihat buktinya ya. Penulis pengen beli ya juga ragu-ragu. Enaknya beli apa enggak? Pengen lihat apa bener tahan panas, tahan bakar, karena diujikan juga kan. Ditaruh di atas lilin ya. Tabungnya nggak dikenakan lilin, terus dilihatkan ini loh dingin gitu kan. Sementara itu oli-oli yang lain dikenakan api lilinnya, terus ini loh panas gitu. Karena ya dari pengalaman penulis panggang oli, ketahanan oli itu nggak bergantung dari aditif ya. Ya contohnya lah uji penulis yang HDO ya, oli apa jenenge Shell Rimula Air 4X, kalau nggak salah ada Delvac MX, ada Mediterranean SX mungkin, lupa, lawan Mestran SA40. Kalau dari sisi aditif ya mestinya menang yang Shell Rimula Air 4X sama Delvac MX. Tapi apa yang terjadi? Mestrannya yang menang. Seperti itu. Padahal ya Mestran lebih sedikit aditifnya. Artinya apa? Artinya ketahanan oli itu nggak ditentukan oleh aditif ya. Yang lebih menentukan adalah bahan dasar olinya. Kalau bahan dasar olinya cepat rusak ya cepat hitam lah. Tentu kalau dipakai kendaraan ada lagi faktor lain seperti misalnya shear stability, ada dipakai macet-macet lama, perhitungannya wis beda lah. Tapi yang jelas kemampuan oli banyak ditentukan terutama oleh bahan dasar olinya. Percuma aditifnya bagus kalau bahan dasarnya nggak bagus. Yang jadi alasan mengapa oli PAO itu dipuja-puja itu karena ya daya tahan bahan olinya bagus. Bahan PAO itu punya shear stability bagus, punya daya tahan oksidasi yang bagus, walau emang nggak licin ya. Dan untuk licin ditamburi bahan-bahan lain. Tapi balik lagi lah, disebut bahwa yang bisa bikin kerak sludge itu adalah dari telat ganti oli, dari oli palsu, dari oli murah harganya. Enggak ya, enggak. Oli mahal kalau bahannya masih hydrotreated. Kalau bahannya bukan PAO ya, PAO ester atau PAO sama grup 1, itu tetap cepat rusak bahan. Walau dalam keadaan ya motor penulis nggak sempurna ini, oli yang ada PAO-nya selalu konsisten, lebih kuat, lebih tahan lama dipakai walau bahan olinya sendiri nggak licin. Tapi dari sisi ketahanan konsistennya, oli kayak Fastron full sintetik itu 100% bau omongannya. Oli apa namanya? Apa ya yang 100% bau? FK PAO ester. Redline yang 100% bukan ya, campurannya PAO dan polyol ester. Oli Amsoil yang penulis beli versi lama sehingga yang masih ada PAO-nya. Oli Delvac One, oli Ravenol TSI. Itu konsisten lebih baik. Ravenol TSI dengan Ravenol ester ya. Lebih baik Ravenol TSI ketahanannya. Padahal Ravenol TSI cuma berapa, 150 ribuan, sementara Ravenol ester 280-an kan. Ravenol yang awet
kayaknya ya yang Raveno VST atau kalau kekentalan 5W30 berapa jenenge, DHG Ambo lah. Silakan cari oli Raveno yang USPO punya. Kalau perlu browsing ke websitenya, cari yang PAO. Yang penulis tahu sih ada dua ya, yang satunya VST, yang satunya lagi lupa ambu. Tuh baru yang awet karena PAO. Kalau bahannya dari bahan hydrotreated ya jangan harap lah bisa awet, apalagi kalau kondisi mesinnya sudah misalnya kena apa jenenge rembes, kena fuel dilution ya, kena vampiroli, wes nggak mungkin nggak mungkin bisa awet dalam kondisi seperti itu, nggak bisa awet. Rekomendasi mekanik itu biasanya ganti oli itu yang konsisten tiap 2000 km gitu ya, tiap 5000 km kalau olinya full sintetik. Wis itu bullshit, itu jangan dituruti. Itu nggak bisa kita sekarang pakai apa jenenge pepatah masa lalu. Orang dulu ngomong oli semi sintetik 5000, full sintetik 10.000, itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari bahan PAO nya. Oli yang 100% PAO ya jelas awet toh. 10.000 km silahkan kalau 100% PAO. Tapi kalau nggak ada PAO nya ya jangan. Agap itu mineral semi PAO itu mengacu ke mana? Itu mengacu ke bahannya ada campuran PAO nya. Silahkan pakai 5000 km. Tapi kalau nggak ada PAO nya sama sekali ya jangan 5000 km. Kalau rekomendasinya itu ngomong misalnya Raveno VST 10.000 km silahkan, Raveno TSI 5.000 km silahkan. Tapi kalau ngomongnya misalnya 9 Circle full sintetik tapi yang nggak ada PAO-nya, ya jangan, rekomendasi 10.000 km. Kalau ngomongnya Eneos full sintetik 10.000 km ya jangan, karena itu bukan PAO. Yang bisa bikin oli itu tahan lama itu PAO-nya, bukan nama full sintetiknya. Bukan gara-gara ada tulisannya full sintetik jadi bisa 10.000 km. Terus gitu nyalahkan konsumen karena telat ganti oli. Enggak. Itu gara-gara konsumen dibohongi sama mereka yang ngomongi telat ganti oli itu. Disuruh ganti, full sintetik sekian ribu kilometer. Padahal sebenarnya olinya nggak layak untuk dipakai sejauh itu. Makanya penulis ragu dengan yang klaimnya dokter mobil ngomong 10.000 km itu. Itu harus dibuktikan benar itu. Apa benar kalau dipakai 10.000 km bebas kerak? Karena kan olinya juga oli termasuk baru kan. Apa sudah ada orang yang 50.000 km pakai oli 9 Circle terus ya, yang setiap ganti oli 10.000 km, apa bener bebas kerak? Itu kan harus dibuktikan. Ojo asal ngomong lah. Karena yang dari website resminya aja nggak berani ngeklaim segitu kan. Gak ada tulisannya 10.000 km di website resminya. Penulis cari nggak ada. Jadi alasan bahwa oli murah itu mengada-ngada. Karena yang mahal pun bahan kalau sama-sama hydrotreated ya sama saja. Karena beda nih. Kecuali kalau PAO, ya wis yakin. Kalau PAO emang sip bahannya. Tapi kalau masih tetap hydrotreated percuma. Masih harganya 500.000 per liter sama saja. Terus
klaim bahwa telat ganti oli. Nah, itu juga salah dari yang rekomendasi, bukan salah konsumen. Karena konsumen ganti oli itu kan nuruti rekomendasi ini mekanik sih. Masa menciptakan sendiri tuh konsumennya? Ya pasti kan nuruti bengkel toh. Ono sing ngomongi entah dari yang jual olinya, entah dari tokonya, entah dari dealernya, entah dari mekaniknya. Kan itu nuruti omongan yang jualan toh. Yang nangan gitu. Kok konsumennya yang disalahkan? Yang jelas ya, kalau menurut penulis, ganti oli nggak usah pakai kilometeran. Ganti oli itu lihat kondisi oli. Kalau suara mesin kasar, performa mesin nggak enak, jangan ragu ganti oli. Itu masih 500 km, 1000 km. Lakukan. Daripada nanti makin parah mesinnya. Lebih baik lagi ya ganti oli lah, ganti oli yang lebih baik kualitasnya. Kalau tahu olinya cuma tahan segitu, jelas ada masalah ya. Bukan karena harga ya. Kalau pingin bener-bener awet, jangan cari mahal toh. Cari apakah bahan olinya itu sudah benar-benar mahal. Percuma beli mahal-mahal cuma dapat hidrotreated. Tapi cari yang bahannya PAO, cari oli yang tulisannya PAO di bungkusnya. Kecuali itu oli yang keluarannya tahun 80-an. Silahkan dah beli oli sintetik. Tapi kalau setelahnya tahun 90, jangan gampang-gampang percaya ya, karena oli setelah tahun 90-an, oli mineral pun disebut sintetik ya. Jadi ganti oli jangan nuruti bengkel lah ya. Ganti oli nuruti kondisi olinya. Kalau sudah hitam jangan ragu ganti. Terus kalau beli oli, pilih oli, cari yang PAO kalau misalnya benar-benar butuh yang bagus. Cari beberapa merek yang menyediakan oli PAO. Tapi ya kita juga harus lihat dulu logo API di bungkusnya. Karena kalau olinya nggak ada logo API-nya, takutnya olinya itu sebenarnya belum pernah diuji kompatibilitas terhadap seal. Takutnya malah rembes semua, karena bahan PAO kalau 100% itu bakal bikin seal kisut. Jadi kita harus benar-benar cek ya. Pilih oli PAO, pilih oli yang ada logo API-nya. Kalau memang percaya sama API. Kalau wes pokok cari harga murah, ya wes siap eksplorasi. Cari mana oli PAO murah yang nggak bikin seal rembes. Soal oli palsu, ya tahu sendirilah gimana caranya menghindari oli palsu. Karena kalau oli palsu biasanya jadi gel, bukan sekedar lumpur kerak ya. Kalau lumpur kerak itu oli normal pun bisa. Kalau yang ini opsi murah, pengen membersihkan kerak nggak pakai turun mesin, silahkan coba resep Mesran B40 dengan 10% minyak goreng Vilma atau KCO. Atau kalau mau yang paling top saya KCO, atau campurannya dari minyak sawit dan minyak jagung. Minyak jagungnya bisa merek Dianas, bisa merek CCO. Wes itu ya. Dipakai sampai suara mesin kasar, entah itu berapa kilometer, berapa ribu kilometer, pokoknya sampai suara mesin kasar, atau kondisi oli hitam, atau kondisi oli jadi kental. Tentu kalau olinya berkurang ya pertimbangan untuk ganti oli juga. Jangan pakai acuan kilometer, karena kondisi kendaraan sudah pernah
pernah pakai oli yang kurang baik ya, walau itu yang harganya jutaan rupiah per liter pun, kalau oli kurang baik ya kurang baik. Kalau sudah pernah mengalami pakai oli kurang baik, kalau mesin itu sampai berlumpur, ada kemungkinan sudah ada cacat pada mesin. Kalau sudah begitu, ya jelas lebih aman ganti itu ngikutin kondisi oli. Jadi kayak penulis gini, kalau pas lagi pakai oli mesran gitu ya, gantinya lebih dari 1000 km. Kalau pakai oli-oli lain, gantinya ya maksimal 200 km sudah ganti. Atau 250 kalau misalnya pakai oli PAO gitu ya. Seperti itu kalau ingin aman. Ya wes lah, itu saja. Apalagi ya wes, kalau ingin mengembalikan kondisi bearing seperti normal lagi, opsi lain adalah pakai Shado Revitalizan ya. Terus berkendaranya kurang dari 40 km per jam, seperti yang penulis lakukan sekarang. Olinya pakai oli yang minim aditif tapi yang tahan lama. Ya, kalau nemu oli Omega ya oli Omega. Opsi lain ya mesran ya saya 40 per liter satu saset saja. Minyak gorengnya 10-20% tergantung kondisi. Kecepatan kurang dari 40 kalau motornya motor matic. Mungkin lihat tadi itu sempat beberapa kali 50, dia itu kebablasan. Harusnya 40 km kurang kalau ingin betul-betul mengembalikan kondisi kerapatan mesin, mau rock rollernya, mau bearingnya, mau ya wis macam-macam lah sing jadi kendu gara-gara oli jelek. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.